guys, ketemu lagi di ibadah khusus mahasiswa Kampus Connection. Gak kerasa ya, kita udah ada di minggu ketiga bulan September. Gimana nih kuliah dan kesibukan lainnya? Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. By the way, buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah ini, welcome ya. Jangan lupa untuk claim special gift dari kita. Gue juga mau mengingatkan kita semua untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini atau scan QR code yang ada di smartphone kalian. Selamat memberi. That's all pengumuman yang bisa gue sampaikan. Sekarang, yuk siapin hati, pikiran, dan catatan kalian untuk beribadah ya. Stay connected and see you next week. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again.
Teman-teman, selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Saya harap kita semua tetap di dalam kondisi yang fit dan prima, baik secara jasmani maupun secara rohani. Semangat memasuki semester yang baru untuk teman-teman semua. Mari kita terus memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita telah sama-sama membahas tentang iman, dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru lagi dari firman Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih bisa hidup sampai dengan hari ini, dan kami bisa menikmati seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada setiap daripada kami. Kami siapkan hati kami siap mendengar firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan, biar hanya perkataan daripada Allah saja yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, siapa di antara kita yang pernah merasa cemas? Siapa di antara kita yang mungkin saat ini ngerasa takut, lagi overthink, bahkan sampai gak bisa tidur, khawatir akan satu hal dan yang lainnya? Saya rasa semua dari kita, terutama kita para generasi muda ini, para millennials, para Gen Z, pasti pernah mengalami yang namanya cemas, takut, anxiety, atau bahkan beberapa pernah mengalami depresi, mengalami stres dari yang stres yang ringan sampai juga stres yang cukup parah. Dan teman-teman, data penelitian menunjukkan tingkat stres, tingkat kecemasan generasi muda seperti kita ini sangat tinggi ternyata. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, dan salah satu faktornya adalah karena pengaruh media sosial. Satu studi yang dilakukan oleh peneliti di MIT menemukan bahwa terdapat korelasi antara kehadiran sosial media dengan kesehatan mental pada orang dengan rentang usia 10 sampai 24 tahun. Era sosial media dimulai dengan kehadiran Facebook dulu pada sekitaran tahun 2005 sampai 2007, yang lalu kemudian disusul oleh berbagai platform media sosial lainnya. Para peneliti menemukan bahwa penggunaan atau akses terhadap media sosial menyebabkan peningkatan depresi berat sebesar 7% dan gangguan kecemasan sebesar 20%. Bahkan ada satu data dari CDC di Amerika Serikat yang menunjukkan peningkatan tren anak muda untuk melakukan bunuh diri. Pada tahun 2000 sampai 2007 angkanya stabil. Tetapi dari tahun 2007 hingga tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 57%. Dan para peneliti ini berpendapat bahwa perbandingan sosial dengan teman sebaya adalah penyebab dari hasil-hasil tersebut. Teman-teman, saya nggak mengatakan bahwa sosial media itu jelek. No, enggak. At some point, media sosial sangat memudahkan hidup kita. Kita bisa mengetahui informasi dengan begitu cepat. Kita bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia. Kita bisa mendapatkan berbagai hiburan, bahkan pekerjaan juga dari media sosial. Tetapi beberapa peneliti mengatakan seperti ini. We are living in the most anxious age of humanity. Kita sedang hidup di tengah zaman yang paling membuat kita cemas sepanjang sejarah yang pernah ada. FOMO teman-teman, fear of missing out, comparison atau perbandingan. Ini menjadi satu hal yang membuat kita merasa cemas. Rasanya otak ini nggak pernah bisa berhenti mikir. 24/7 gitu ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita lihat medsos kita lihat teman seangkatan kita. Oh, dia keterima di universitas terbaik di Indonesia. Oh, dia dapat beasiswa full ke luar negeri. Oh, dia punya tas branded yang paling baru. Oh, follower dia banyak banget. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Kita sedih, kita takut, kita cemas, kita merasa tertinggal banget gitu rasanya. Atau mungkin beberapa dari kita cemasnya bukan karena hal-hal tersebut. Tetapi kita cemas, aduh gue bisa gak ya kuliah sampai lulus nih 4 tahun gak lebih. Aduh gue bisa gak ya bayar tagihan ini itu bulan depan. Aduh gue bisa gak ya dapat pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan. Kita takut dan cemas memikirkan permasalahan kehidupan kita. Teman-teman bisa relate dengan hal ini? Hari ini saya mau sampaikan teman-teman, ada kabar baik. Saya mau katakan hari ini kalau kita bisa hidup bebas dari rasa cemas. Kita bisa hidup bebas dari ketakutan. Kita bisa hidup bebas dari anxiety. Kita bisa hidup bebas dari depresi. Kenapa teman-teman?
Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita. God is greater than whatever is making us anxious. Kak, iya sih tahu Tuhan besar. Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Cuman tetap aja namanya masih hidup di bumi, pasti terus-terusan cemas, pasti ada rasa khawatir. Emang sih kalau ngomong doang mah gampang. Teman-teman, izinkan saya bercerita sedikit. Tahun 2016, pada waktu saya lulus kuliah, saya nggak langsung melayani sepenuh waktu. Saya sempat membangun bisnis saya sendiri. Saya pernah usaha makanan, bisnis kopi, jualan merchandise, dan yang lain-lainnya. Ada beberapa yang pernah saya lakukan. Nah, sebagai anak muda dengan umur di bawah 25 tahun, lagi punya idealisme dan punya keinginan yang sangat besar. Saya pengen bikin usaha ini bisa berkembang. Saya pengen ini bisa maju, bisa sukses. Tetapi pada perjalanannya yang namanya merintis sebuah usaha tentu nggak langsung berhasil. Nggak langsung instan, nggak langsung tiba-tiba sukses dalam sekejap. Tetapi melewati masa-masa sepi, masa-masa di mana cash flow negatif, masa-masa di mana karyawan yang ada datang dan pergi, dan yang lain sebagainya. Di masa-masa yang lagi ngalamin seperti itu, ketemulah sama teman lama yang dulu kuliah bareng. Dan ternyata pas ketemu lagi ngobrol, ternyata udah sukses dengan karirnya. Oh, posisinya bagus, gajinya sudah double digit, hidupnya nyaman. Dan ini bukan cuma satu orang, bukan cuma satu orang teman yang seperti itu, tapi beberapa banyak yang mengalami seperti itu. Rasa cemas itu mulai datang lagi, rasa cemas itu mulai menyerang. Itu teman-teman udah pada sukses, kok kamu belum? Mulai FOMO gitu rasanya, yang lain udah sukses, tapi kita masih berjuang di sini. Belum lagi memikirkan gimana bayar tagihan-tagihan dan juga gimana bayar gaji karyawan bulan ini ya. Saat itu saya coba melawan segala pikiran-pikiran tersebut dan saya memutuskan untuk tetap mengerjakan apa yang sedang saya kerjakan. Meskipun hasilnya tidak selalu seperti yang saya bayangkan, tetapi nyatanya Tuhan tetap pelihara saya sampai detik ini. So teman-teman, saya mau katakan yang namanya cemas, anxiety itu, depresi, ya itu nyata. Dan we are not crazy, kita nggak gila kalau kita mengalami seperti itu gitu. Tetapi kabar baiknya, we are going to get through it. Kita bisa melewatinya. Saat kita merasa takut, saat kita lagi cemas, hal yang dipikirkan oleh otak kita pasti adalah mencari solusi, mencari jalan keluar, mencari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada hidup kita. Gimana ya kalau gue gagal kuliah? Gimana ya kalau gue gak bisa nikah nantinya? Gimana ya kalau gue gak dapat gaji sesuai dengan kebutuhan gue? Gimana ya kalau hidupnya gak berubah nanti? Kita cenderung berpikir how, bagaimana. Dan ya, saya pun pernah mengalaminya. Bagaimana caranya overcome hal ini? Bagaimana melewati hal ini? Bagaimana? Semua kita cenderung berpikir dengan kata how atau gimana. Lalu kalau kita cari solusinya, ada yang mungkin kita datang ke psikolog, kita cari jurnal di internet, atau kita nonton YouTube, cari inspirasi, lihat TikTok dan lain sebagainya. Kemudian kita dapat saran, oh coba perbaiki pola hidup, coba perbaiki pola makan, hidup teratur, diet sehat, olahraga yang teratur, banyak gerak. Teman-teman, banyak sekali saran yang bisa kita dapatkan gitu. Pikirkan yang membuat kamu senang, pergi ke tempat yang membuat kamu refresh, ikutan kelas. Ya, hal tersebut memang bisa membantu kita. Tetapi it's not the right focus. Kita salah fokus kalau kita hanya memikirkan hal-hal ini saja teman-teman. The way to freedom is not a how, it's a who. Saat kita menghadapi kecemasan, saat kita menghadapi ketakutan, kita lagi anxious. Yang menjadi kunci kebebasan bukan memikirkan gimana kita harus bertindak, bagaimana jalan keluarnya, tetapi yang harus kita tahu adalah siapa. Siapa yang ada bersama dengan kita. Siapa yang bisa membuat kita lepas dari kecemasan dan ketakutan itu. Siapa yang menyertai kehidupan kita. Yuk sama-sama kita baca sebentar Alkitab kita, Mazmur 23 ayat 1 sampai yang keempat. Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar
demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Teman-teman, kita bisa bebas dari anxiety, kita bisa bebas dari rasa takut karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Tuhan yang hidup yang menyertai kehidupan kita. Tuhan yang besar itu yang menyertai kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan langsung memberikan kita formula, rumus, buku panduan supaya kita bisa menghadapi masalah tersebut dan kita nggak merasa cemas. Tetapi karena kita cukup tahu kalau yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai kita itu adalah gembala yang baik, gembala yang mengenal kita, gembala yang melindungi kita domba-dombanya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sekali lagi teman-teman, fokus kita bukan kepada bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut, tetapi kita geser fokus kita menjadi siapa yang menyertai kita melewati masalah tersebut. Gimana caranya supaya kita bisa mengatasi kecemasan kita tersebut? What should we do ketika anxiety attacks? Hari ini saya mau membagikan sama teman-teman langkah praktis sederhananya, 4S. See, set, say, sing. 4S. See, set, say, sing. Yang pertama, see Jesus as He is. Pandang kepada Tuhan saat kita mengalami masalah, saat kita merasa cemas, apakah kita melihat Tuhan dengan sebagaimana seharusnya? Apakah kita melihat Tuhan sebagai Tuhan? Apakah kita sudah melihat Tuhan sebagai gembala kita, sebagai gembala yang baik? Tadi di dalam Mazmur 23 ayat 4 sudah dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Saat kita fokus kepada kemampuan diri kita sendiri untuk menghadapi masalah yang ada, tentu kita akan takut, tentu kita akan cemas, karena kita sadar kalau kita tidak bisa menghadapinya. Tetapi saat kita fokus kepada Tuhan, kita tahu Dia adalah gembala yang baik. Kita tahu Dia adalah gembala kita yang mengenal dengan detail satu persatu dombanya. Kita tidak akan takut. Ya, masalahnya tetap ada. Ya, skripsinya memang tetap susah. Ya, kondisi finansialnya memang nggak akan serta-merta langsung tiba-tiba jadi stabil. Ya, memang mungkin jodoh kita belum kelihatan batang hidungnya. Ya, memang semua goals dan mimpi-mimpi kita belum terlihat akan segera tercapai. Tetapi di tengah segala permasalahan dan ketakutan yang kita alami, kita bisa tetap tenang karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Kita kenal Sang Gembala yang melindungi kehidupan kita. S yang kedua, set. Set Jesus before me. Pernahkah kita melihat seorang anak kecil yang lagi jalan, kemudian ada sesuatu yang menakutkan buat dia di depannya, dia ketakutan dan kemudian dia lari kembali dan dia berhenti di belakang orang tuanya, dia sembunyi di belakang orang tuanya. Atau mungkin kita sendiri pun pernah mengalaminya. Karena ada sesuatu, kemudian kita lari bersembunyi di belakang papa atau mama kita. Bagi anak kecil, berdiri di belakang papa mamanya akan membuatnya merasa aman karena dia mengetahui ada orang tuanya berdiri di antara dia dengan masalahnya. Fokus anak ini bukan tertuju kepada masalahnya, tetapi tertuju kepada keberadaan sang ayah di depannya. Ini berlaku juga untuk kita dan rasa takut akan masalah kita, teman-teman. Kita bisa memilih, apakah kita mau menjadikan masalah sebagai fokus utama dalam kehidupan kita? Apakah kita mau melihat masalah yang ada sebagai pemeran utama di dalam hidup kita? Atau kita bisa memilih kita mau melihat Tuhan yang ada di depan kita. Kita melihat Tuhan yang berdiri bersama di depan dengan kita. Set Jesus before me. Kita lihat Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Kita tidak akan merasa takut kalau kita bisa melihat seperti itu, teman-teman. Kita lihat kalau Tuhan kita selalu ada menyertai kita. Sehingga kita juga tidak cemas menjalani kehidupan ini. Masalahnya tetap ada. Yes, masalahnya tetap ada. Masalahnya boleh besar. Iya, masalahnya besar. Tetapi Allahku jauh lebih besar. Bersama dengan Tuhan, kita punya kekuatan untuk mengalahkan masalah tersebut. S yang ketiga, say.
Say apa teman-teman? Say you are my God. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah katakan dengan mulut kita kepada Tuhan kalau Dia adalah Tuhan. Katakan dengan iman, dengan yakin kalau Dia adalah Tuhan kita. Keep it real, speak faith, katakan itu dengan iman. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar, aku tidak akan cemas karena aku tahu Engkau adalah Tuhanku. Let God be God. Memperkatakan ini akan menguatkan iman kita kepadanya teman-teman. Ada satu quotes yang bilang seperti ini. The antidote to fear isn't courage, it's faith. Bukan keberanian yang mengalahkan ketakutan. Melainkan iman kita yang bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidup kita. Lawannya ketakutan bukan berani, tetapi dengan iman kita kalahkan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidup kita. Kuatkan iman kita dengan bilang, you are my God. Dan S yang keempat, sing. Satu hal lagi yang bisa kita lakukan, worship, sing. Menyembah Tuhan di tengah segala kecemasan kita. Sama-sama kita lihat Yesaya 25 ayat yang pertama. Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau memuji namamu. Sebab Engkau telah melaksanakan rancangan-rancanganmu yang ajaib. Yang sejak dahulu dapat dipercaya dan teguh. Teman-teman, saya mau katakan satu fakta yang harus kita tahu adalah worship is the most powerful antidepressant in the universe. Menyembah Tuhan itu adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk mengatasi kekhawatiran kita. Kenapa? Karena yang namanya worship dan worry tidak bisa keluar dari satu mulut di saat yang bersamaan. Worship and worry can be in our mouths at the same time. Kita gak bisa menyembah Tuhan dan bilang kalau kita takut dengan mulut kita di saat yang bersamaan. Kita harus pilih salah satu. Kita mau mengeluarkan kata-kata pujian penyembahan dengan iman untuk Tuhan. Atau kita mau mengeluh ketakutan, mengeluarkan kata-kata yang mematikan iman kita. So kalau hari ini kita cemas, kita takut. Mungkin ada yang lagi gak bisa tidur jam 2 subuh, jam 3 subuh. Rasa cemas itu muncul subuh-subuh dan membuat kita gak bisa tidur. Teman-teman, try to worship God. Coba sembah Tuhan. Karena saat kita menyembah, kita sedang mendeklarasikan kalau Tuhan kita terlebih besar dari segala masalah yang ada. Jadi 4S teman-teman, see, set, say, sing. See Jesus as He is, set Jesus before me, say you are my God, dan yang terakhir sing, worship, sembah Tuhan. Ada sebuah perbedaan dari yang namanya memandang dan melirik. Meskipun keduanya sama-sama melihat. Ngelirik tuh kayak gini, kalau saya ngadep ke sini, terus mau ngelirik teman-teman tuh kira-kira gini. Nah, saya lihat ke sana, teman-teman ada di sebelah sana, saya lirik sedikit. Oke. Itu namanya ngelirik. Tetapi yang satu lagi namanya memandang. Memandang tuh ya begini, memandang. Sama-sama ngelihat, sama-sama kelihatan. Tetapi punya satu arti yang berbeda. Hari ini saya mau kasih tahu sama setiap kita yang mendengar. Meliriklah ke masalahmu, tetapi memandanglah kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama ngelihat, sama-sama pasti kelihatan. Tetapi fokus kita kepada Tuhan yang menyertai kita, bukan kepada masalah kita. Percayalah teman-teman, kita bisa bebas dari rasa cemas kita. Kita bisa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan dengan menaruh fokus kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang ada untuk kita dan bukan Tuhan yang jauh dari kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang bersedia menuntun kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang bersedia untuk memelihara kehidupan kami, umat-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengenal satu persatu domba-domba-Mu ini dengan detail. Dan hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk kami tidak khawatir akan masa depan kami. Ajarkan kami untuk kami tidak khawatir dengan segala kondisi yang ada sekarang. Dan biar kami bisa percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap memelihara. Dan biar kami mengerti Tuhan, dengan siapa kami berjalan itu jauh lebih berharga dari bagaimana kami bertindak. Dan kami mau belajar Tuhan percaya bahwa bersama dengan Tuhan di samping kami bisa melalui segala hal yang ada. Biar kami fokus,
memandang hanya kepada Tuhan. Biar kami fokus hanya kepada Tuhan dan bukan kepada masalah demi masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan di tengah-tengah perkuliahanmu. Engkau dipertemukan dengan teman-teman yang tepat di kampusmu, dengan dosen yang tepat, dan kau dapat menjadi dampak yang positif dimanapun kau ditempatkan. Hikmat yang daripada Allah dilimpahkan di dalam kehidupanmu, yang memampukan kau untuk mengambil keputusan di dalam segala situasi yang ada, dan keputusan demi keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sukacita yang daripada Allah dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Sukacita yang melampaui segala akal, yang tidak pernah dimiliki itu Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini teman-teman. Mengetahui penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita, senantiasa ada bagi kehidupan kita, seharusnya itu lebih dari cukup untuk membuat kita tidak cemas terhadap kondisi yang sedang kita alami saat ini. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa, ataupun kalian ada yang memerlukan konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan ada juga para konselor yang siap melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.